Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di malam ini 12 Zulqa'dah 1447 Hijriah bertepatan 29 April 2026 Masehi, kita berjumpa kembali, berkumpul kembali di Mushola Baitul Izzah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu luang ba'da maghrib ini kita sejenak bersabar dan insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita di dalam Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir. Insyaallah kita akan mempelajari lanjutan dari surah Al-Baqarah. Dan ini adalah pertemuan kita yang pembahasan yang ke-24. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat dari Allah. Dari 23 pembahasan sebelumnya Allah mudahkan. Allah yang memberikan kemudahan dan tentunya kita bersyukur. Kalaulah tidak Allah mudahkan, tentunya kita akan sukar dalam mempelajari ayat-ayatnya. Dan begitulah metode para sahabat radhiyallahu anhum ajmain di dalam belajar, di dalam mempelajari agama Allah, yang mana wa iza tuliyat alaihim ayatihim orang-orang beriman itu bertambah imannya. Jadi beberapa ayat yang kita pelajari di kesempatan di mushola kita, alhamdulillah, mudah-mudahan itu bisa menambah keimanan kita, menambah keimanan kita tentunya lebih kuat, lebih kokoh, yang tentunya dengan keimanan ini itu akan memotivasi kita untuk beribadah kepada Allah, memotivasi kita untuk berakhlak mulia, memotivasi kita untuk menjauhi atau bisa mengerem ya, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya keimanan. Sehingga kenapa demikian? Keimanan itu yang mendorong atau memalingkan perbuatan maksiat. Ketika ada seseorang di dalam riwayat yang maknanya, tidaklah seseorang itu beriman ketika dia berzina, waliyadzubillah. Tidaklah seseorang itu beriman ketika dia mencuri. Tidaklah seorang itu beriman ketika dia minum khamar.
Jadi ketika itu dinafikan keimanan, maksudnya ketika melakukan hal demikian, iman itu tidak ada, tidak bersarang di dalam hatinya, sehingga akhirnya diterobos larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keimanan itu bukan sirna selamanya. Ada masanya dia akan kembali. Mungkin setelah berbuat demikian yang orang itu menyesali perbuatannya, maka keimanan itu tetap bersarang di dadanya, tetapi ada parameternya. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazid bi taatir rahman, bi taatillah, bertambah dengan taat kepada Allah, wa yanqus bi taati ila syaitan, dan berkurang taat mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, ini harus kita pahami bagaimana kadar keimanan itu bisa kita merasakan. Jika ada kita malas dalam melakukan ketaatan dan mudah melakukan maksiat, itu keimanan kita itu dipertanyakan, ada lemahnya di situ. Ada lemahnya. Baik. Jadi alhamdulillah kita mempelajari ayat-ayat Allah tentunya untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Allah yang mulia ini agama yang sempurna. Agama yang sempurna, semua diatur di dalam agama ini, semuanya. Perihal apapun tentang seseorang kepada Rabbnya, seseorang terhadap sesama, juga seseorang terhadap lingkungan sekitarnya dan seterusnya. Sesama ikhwah, itu semuanya diatur di dalam agama ini. Agama yang sempurna luar biasa, yang menginginkan kebaikan. Wasulhu khair. Kebaikan itu, perdamaian itu adalah kebaikan. Di agama kita mengutamakan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah. Namanya manusia tentu ada kesalahan, kekhilafan, itu biasa. Namun kesalahan tersebut tentunya tidak boleh berlarut-larut. Ada masanya, ada hal-hal yang harus kita rubah di dalam tatanan kehidupan. Di agama itu membahas tentang akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama itu mengatur tentang ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh ibadah, setiap perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diridai Allah, baik yang tampak maupun tidak tampak. Kemudian agama itu, Islam ya, itu mengatur semuanya. Begitu juga dengan muamalah, bagaimana seseorang itu bermuamalah dengan sesama, interaksi dengan sesamanya. Dan agama Islam itu mengatur bagaimana seseorang itu mengenai adab dan akhlaknya. Jadi semuanya diatur di dalam agama yang mulia ini. Semuanya ada hak-haknya yang harus ditunaikan. Teringat kita akan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqun muslim 'alal muslim sittun. Jadi hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6 yang harus kita tunaikan. Iza laqitahu fasallim alaih. Jika berjumpa dengan sesama muslim, ucapkan salam. Ini hak muslim, sesama muslim yang harus ditunaikan. Wa iza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundang, walimah misalnya, mengundang, apabila itu tidak berbau maksiat, maka datangi undangan tersebut, dipenuhi. Kemudian wa iza istansahaka fansahhu. Apabila dia minta nasihat, maka berilah nasihat. Inilah agama yang mulia, menunaikan hak sesama muslim dan muslimah tentunya. Wa iza atasa fahamidallah fasammitshu. Dan apabila dia bersin, ada saudara kita yang bersin, mengucapkan alhamdulillah, maka dijawab yarhamkumullah atau yarhamakallah. Nah, jadi dibalas juga sama orang yang mengucapkan yang bersin pertama. Semuanya kebaikan, saling mendoakan.
Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'uduhu. Apabila ada yang sakit, sesama muslim dan muslimah ada yang sakit, itu dijenguk, dilihat. Dan ini keutamaan yang sangat luar biasa. Orang yang sakit dilihat. Kadang kita lalai, yang pura-pura sibuk, ada mendengar orang yang sakit, kita biasa-biasa saja. Padahal itu suatu keutamaan yang sangat luar biasa. Seolah-olah seseorang itu berada di taman-taman yang di situ banyak buah-buah dari surga, sampai dia meninggalkannya, malaikat menaunginya dan seterusnya, banyak keutamaannya. Teringat akan kajian, terkadang alhamdulillah teringat kajian-kajian lama yang tentunya sudah belasan tahun yang lalu ya, atau hampir 20 tahun yang lalu, kurang sedikit. Itu ketika melihat orang sakit, jadi bercerita guru kita Ustaz Armin rahimahullah taala ketika kajian Riyadhus Shalihin di Masjid Akramunas Gobah, di Ronggo Warsito, Jalan Ronggo Warsito. Itu ada teman beliau sama kuliah, tetapi bukan orang Indonesia, orang dari Arab tersebut. Kebiasaannya itu pergi ke rumah sakit, mustashfa, pergi ke rumah sakit untuk apa? Untuk melihat orang sakit. Karena keutamaan tadi, lalu didoakan, safakallah, ini didoakannya. Dia hanya itu, hampir ada waktu luangnya pergi melihat orang ke rumah sakit sambil memberikan motivasi, semangat. Amalannya, karena dia mengetahui itu hak sesama muslim yang mesti ditunaikan. Kalau kita sekarang terdengar orang sakit, biasa saja. Terdengar ini sakit, ini masuk rumah sakit, ini operasi, biasa saja. Sudah 3 hari atau belum? Kenapa? Enggak ada hitungan 3 harinya. Ada 3 hari. Kadang kita tidak tahu kita ya, ajal itu terkadang semuanya di tangan Allah. Siapa tahu ketika kita melihatnya di rumah sakit itu pertemuan kita yang terakhir. Ya, kita tidak mengetahui ajal ya, dan bukan mesti orang sakit harus meninggal, tidak. Terkadang orang yang sehat walafiat, tidak ada tanda-tanda sakitnya, juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, wa idza mata fatsba'hu. Apabila dia meninggal, iringi jenazahnya, antar jenazahnya ke kuburan. Banyak hak-hak muslim yang ini diantaranya, tidak semuanya, masih banyak hak-hak yang lainnya mesti ditunaikan. Kemudian semuanya diatur tentang hubungan itu, tentang tetangga, bagaimana bertetangga. Man kana yu'minu billahi fa akrim jarrahu, memuliakan tamu, dan hadis-hadisnya sangat banyak sekali tentang memuliakan tetangga ya, bukan tamu tadi, tamu maksudnya tetangga. Tadi dhaifah itu tamu, dhaifah tamu, tapi kalau jarrah itu adalah tamu, tapi sama hadisnya, sama lafaznya, cuman di ujungnya berbeda. Bagaimana seseorang bertetangga dengan tetangga, sampai Nabi SAW bertetangga dengan orang Ahlul Kitab, orang Yahudi, tetap Nabi melihatnya sakit. Kita tak mengetahui di Sahih Bukhari, Nabi melihat anak seorang Yahudi yang sakit. Nabi mengunjunginya, dan beliau, anak ini sering membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak seorang Yahudi. Lalu Nabi mendekatinya, lalu Nabi mengucapkan agar dia mau bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sang anak ini melihat ke bapaknya, agamanya orang-orang Yahudi, belum mengucapkan syahadat. Kata bapaknya, ati' Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Akhirnya dia bersyahadat. Ketika keluar dari rumah tersebut, Nabi bergembira karena mau bersyahadat, yang itu akan tentunya akan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hal-hal yang banyak kekurangannya ya dalam masalah agama ini, karena agama ini mengatur semuanya. Belum lagi kita dengan orang tua kita, Masya Allah bagaimana para ulama. Muhammad bin Bashar, salah seorang perawi dari semua perawi hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Kutubus Sittah semuanya, Sunan An-Nasai, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, dan Abu Dawud itu meriwayatkan darinya, ditambah yang lain-lainnya. Itu Muhammad bin Bashar itu digelari dengan Bundar. Bundar itu pelabuhan ya, tempat orang mengambil hadis. Kalau di zaman sebelumnya itu sama dengan Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, semuanya mengambil riwayat darinya. Di zaman sebelumnya, di zaman generasi sebelumnya. Tetapi di zaman itu semua
perawi hadis mengambil darinya. Hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Muhammad bin Bashar, itu ditemu di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, di kitab Sunan-Sunan. Jadi digelari dengan bundar. Maksudnya bundar itu bukan bundar bulat ya, tetapi maksudnya itu bandar. Bandar itu pelabuhan, Bandar Lampung yang kita kenal, atau Bandar Seri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam. Jadi tempat berlabuh, tempat orang mengambil ilmu kepadanya. Kemudian yang uniknya dari biografi beliau, Muhammad bin Bashar, itu beliau tidak seperti ulama-ulama yang lainnya di zaman itu, yang mana di usia belia, di usia 7 tahun, 11 tahun, atau 9 tahun sudah hafal Quran secara mutqin, itqan hafalannya, sebagaimana kita menghafal Al-Fatihah. Begitu hafalannya ulama terdahulu. Lalu di usia remaja, umur 13, kemudian 15 tahun, itu rihlah fi talabil ilm, melakukan perjalanan keluar dari daerahnya untuk melakukan talabul ilmi. Yang uniknya Muhammad bin Bashar itu tidak melakukannya. Kenapa? Beliau menyebutkan hadis man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sallallahu bi tariqan ilal jannah. Memang kita keluar dalam rangka menuntut ilmu supaya Allah mudahkan kita masuk surga. Surga itu ada di rumah. Jadi ibunya waktu itu masih hidup. Surga itu ada di rumah saya. Wasatal abwal jannah, pintu surga yang paling tengah. Jadi beliau menyelisihi kebiasaan ulama ketika itu yang rihlah fi talabil ilmi, keluar ke Kufah, ke Baghdad, ke Syam, ke seluruh dunia. Imam Ahmad bin Hanbal 2 kali keliling dunia untuk mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 kali keliling dunia. Sehingga ditanya berapa hafalannya, pernah ditanya oleh temannya, beliau menjawab dengan alfun hadis. 1000 hadis. Maksudnya 1030 ya, 1 juta hadis beliau hafal. 1 juta hadis. Nah, jadi ini dalam rangka keluar menuntut ilmu untuk memudahkan masuk surga. Surga itu ada di rumahnya. Sehingga dia berbakti dengan ibunya. Ya, semuanya jalan sesuai dengan takdirnya. Akhirnya Allah wafatkan ibunya sudah di usia tua, baru dia rihlah fi talbil ilmi, mengumpulkan hadis-hadis yang berserakan dari ulama hadis. Lumayan luar biasa riwayat beliau. Guru-guru beliau misalnya Abdurrahman bin Mahdi, itu guru beliau, itu sanad-sanadnya insyaallah itu sahih semua dari beliau. Beliau ketat dalam menyeleksi hadis sebagaimana murid-muridnya menyaring, seperti Imam Bukhari ketat juga dalam menyaring hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu banyak ya hak orang tua yang setelah Allah mewasiatkan untuk birrul walidain, untuk taat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, kepada orang tua. Untuk bersyukur, askurni washkur walidai, kepada kedua orang. Kemudian wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, dan seterusnya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Banyak sekali. Ini sangat luar biasa agama kita mengatur semuanya. Apabila hak sesama muslim saja sebagaimana tadi ditunaikan, hak tetangga juga ada, bagaimana juga hak orang tua. Lalu bagaimana seandainya seseorang itu tinggal misalnya ada lingkungan, kalau di kampung-kampung itu, kita di kampung ya, di kampung itu kerabat semua, satu rumpun, luar biasa. Jadi di situ hak sesama muslim, hak sesama tetangga, hak sama kerabat banyak ditunaikan. Masya Allah, luar biasa. Islam mengatur semuanya. Itu jadi semuanya keindahan. Agama kita itu agama keindahan. Dan Masya Allah banyak yang tertarik. Ketika di perbatasan di Syam berbatasan dengan perbatasan kaum muslimin, negeri kaum muslimin, ketika sebagian itu mereka melihat bagaimana desa itu diduduki, dikuasai oleh orang pasukan kaum muslimin, pemerintahan kaum muslimin di bawah kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Lalu di sebelahnya itu dah imperium yang lain, imperium Kaisar Romawi atau Kisra Persia. Lalu mereka melihat kehidupan orang tetangganya yang di bawah kekuasaan kekhalifahan kaum muslimin, Khalifah Rashidin ketika itu, Umar bin Khattab.
Lalu ditulisnya surat ke gubernur agar ditaklukkan negerinya. Taklukkan negerinya agar masuk ke bagian kaum muslimin. Karena kalau sudah beriman, tidak ada bayar jizyah lagi. Sementara mereka mati membayar jizyah kepada Kaisar dan Kisra, itu upeti, bayar. Tetapi kalau di Islam itu jizyah tidak ada. Bayar upeti itu tidak ada. Yang membayar upeti adalah orang non-muslim, orang kafir yang hidup sebagai kafir zimmi, atau yang kafir muahad, yang ada kesepakatan. Nah, ini yang membayar upeti. Kita tinggal di Indonesia semua ada jizyah. La haula wala quwata illa billah. Begitulah, kalau enggak banyak PR. Alhamdulillah Ustaz kita Irwandi Tirmizi hafizullah taala pernah mengirim surat kepada Biro Dirjen Pajak bahwasanya pajak itu tidak boleh untuk kaum muslimin. Dan beliau mengatakan amanah saya sudah lepas, saya sudah mengirim surat, itu terserah orang Dirjen Pajak. Itu terserah orang Dirjen Pajak. Baik, alhamdulillah itu sebagai muqaddimah sebelum kita lanjutkan, dan alhamdulillah pertemuan kita sebelumnya itu ayat 60 sampai 62 dalam surah Al-Baqarah yang inti pembahasannya bahwasanya mereka orang-orang Yahudi di antara nikmat Bani Israel yaitu mendapatkan minuman dari batu ya, ketika dipukulkan tongkat terpancar 12 air minum, dan mereka 12 kabilahnya sebagaimana mereka diselamatkan ketika dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Ada 12 jalan untuk menyeberangi Laut Merah. Begitu juga dengan minumannya, mereka juga terpancar dari batu air minum dengan 12 pancuran. Kemudian mereka orang-orang yang tidak sabar, orang-orang ya Bani Israel yang disebutkan di ayat yang telah kita pelajari di pekan yang lalu, itu mereka orang-orang yang tidak sabar. Padahal mereka sudah diberikan mana wasalwa, minuman yang keluar terpancar dari batu, yang minumannya tentunya minuman yang segar ya, tanpa terkontaminasi. Kemudian mereka minta-minta yang lainnya, sayur mayur, timun, adas, kacang adas, kemudian bawang putih, bawang merah, itu yang minta mereka. Sebenarnya itu makanan-makanan yang itu biasa dikonsumsi oleh orang-orang yang harus ditanam dulu, baru bisa panen. Sementara manna dan salwa itu langsung turun dari langit untuk mereka. Tinggal konsumsi saja, tetapi minta yang lain. Mereka tidak sabar. Kemudian mereka akhirnya ditimpa kehinaan dan mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kedurhakaan mereka terhadap ayat Allah. Ketika diturunkan Taurat kepada mereka, dibacakan oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka mendurhakainya, tidak mau mentaatinya. Jadi kalau mereka itu sami'na wa asaina, itu orang-orang ahlul kitab, kami dengar dan kami menyelisihinya, memaksiatinya. Sementara orang beriman dalam An-Nur itu sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taati. Nah, itu berbedanya mereka dengan orang-orang beriman. Lalu alhamdulillah kita juga mengetahui bagaimana mereka setelah berdurhaka kepada Allah, mendurhakai ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka dari kitab samawi, di antara kitab samawi Taurat yang turun kepadanya, lalu mereka membunuh Nabi, dibunuhnya Nabi. Jadi itu makanya ketika Nabi SAW pergi berdagang bersama pamannya Abu Talib di masa remaja ke Syam, nampak oleh pendeta Buhairah ada awan yang menaungi, dilihatnya ini tanda-tanda kenabian ada. Lalu dikatakan kepada Abu Talib, cepat pulang, nanti khawatir nampak sama orang Yahudi atau Nasrani, dibunuhnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya paman Nabi Ali bin Abi Talib, Abu Talib, bukan Ali bin Abi, tapi Abu Talib itu cemas dan membawa Nabi SAW kembali ke Madinah. Jadi mereka membunuh Nabi. Alhamdulillah kita juga telah jelaskan istilah yang disebut apa itu mukmin, apa itu Yahudi, Nasrani, dan Sobi'in, ya, itu telah kita jelaskan di pekan yang lalu. Kenapa orang beriman dikatakan mukmin? Karena percaya dari
umat Nabi SAW dikatakan orang mukmin. Orang mukmin karena apa? Karena ketika dibacakan ayat Allah, Nabi memerintahkan mereka sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami. Mereka yakini dalam hatinya. Tasdiq mereka, percaya, dipercaya dalam hatinya. Kemudian yang kita ketahui definisi iman, tasdiq fil janan wa qaulu bil lisan wa amal bil arkan. Itu mereka dibenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Ini nampak keimanan. Sementara orang Yahudi telah diketahui, orang Nasrani juga telah diketahui. Sabi' adalah orang-orang yang keluar dari agama yang ketika itu ada. Ada orang menyembah berhala, orang musyrik dan yang lainnya. Kemudian apabila keluar dari agama tersebut, maka dikatakan sabi', orang yang sabi'. Ketika orang beriman kepada Nabi SAW, orang-orang Quraisy mengatakan agama Nabi adalah agama yang sabi'in. Taib, kita masuk ke ayat berikutnya dalam surah Al-Baqarah. Kita dengarkan ayatnya, ayat 63, 64. Tafadhal, Iqra. Taib, ya, dua ayat tadi barakallahu fiik, ayat yang ke-63, 64 dalam surah Al-Baqarah yang baru saja kita sama-sama dengarkan. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Jadi diceritakan, Allah menceritakan pada ayat ini bahwasanya ketika diambil perjanjian, ya, orang-orang tersebut yang diangkat gunung Tursina, bukit Tursina, di atasnya lalu berfirman, pegang teguhlah. Jadi dipegang teguhlah, khuzma atainakum biquwwah wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan apa yang telah diberikan kepadamu, pegang teguh hal demikian, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu la'allakum tattaqun, agar bertakwa. Kemudian disebutkan juga di dalam ayat berikutnya 64, tsumma tawallaitum min ba'di dzalik. Kemudian jika kamu berpaling setelah itu, falaula fadlullah alaikum wa rahmatullahi kuntum minal khasirin. Jadi kalau seandainya mereka berpaling setelah adanya perjanjian tersebut yang diangkat gunung Tursina, bukit Tursina di atas kepala mereka, maka kalau tidak karena karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, niscaya mereka itu kamu tergolong orang-orang yang rugi. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel. Jadi mulai dari ayat berapa kita? 40 berapa itu? 40, ada yang ingat? Itu berkenaan tentang Bani Israel. Bagaimana mereka menyembunyikan kebenaran sementara mereka mengetahui, mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, semuanya diceritakan. Nikmat-nikmat yang banyak, seolah-olah ini menggambarkan bagaimana Allah menceritakan banyak kaumnya Nabi Musa alaihissalam, dan jangan mencontoh mereka yang ingkar, ya, yang beriman ada juga. Karena kalau kita perhatikan bagaimana umat
di akhir zaman ketika dibangkitkan, itu yang paling banyak setelah umat Nabi Muhammad SAW adalah umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi perjanjian Bani Israel kepada Allah yaitu senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti para rasulnya. Itu perjanjian orang Bani Israel terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika diangkat gunung Bukit Tursina, gunung Tursina di atas kepala mereka, mereka mengakui janji tersebut dan mengikrarkannya. Berpegang teguh dengan janjinya yang dengan tentunya dengan tunduk dan patuh. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, nanti banyak di lembaran-lembaran Al-Qur'an itu kita jumpai. Salah satunya di dalam surah Al-A'raf ayat 171 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iz nataqnal jabala fawqahum ka'annahu zullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim." Jadi, dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka seakan gunung itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Jadi di atas kepala mereka, ini kaum Nabi Musa diangkat gunung ke atas mereka. Seperti ancaman ya, bagaimana? Seperti itu. Jadi ketakutan, baru mereka mengikrarkan janjinya, patuh dan taat. Khudzu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Jadi semakna dengan ayat dalam surah Al-A'raf ayat 171, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah selalu amalkan apa yang ada di dalamnya supaya kamu la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi di ayat tersebut tur di situ Tursina, tur itu gunung. Ada nama surat ya, At-Tur. Wat-Tur wa kitabim mastur. At-Tur. Itulah yang ditafsirkan sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-A'raf tadi. Jabal itu dikatakan gunung. Tur itu dikatakan gunung. Dan itu pula yang ditegaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ulama-ulama yang menjadi muridnya Mujahid, Atha, Ikrimah, Hasan Al-Basri, Ad-Dhahak, Rabi' bin Anas dan yang lainnya. Ikrimah di sini kita luruskan, ini bukan Ikrimah bin Abi Jahal, tetapi Ikrimah Maula Ibnu Abbas dari suku Barbari. Barbar itu sekarang Maghrib, Maroko, Aljazair dan sekitarnya. Ini nanti kita salah, Ikrimah. Bukan Ikrimah bin Abi Jahal, tetapi Ikrimah Maula Ibnu Abbas, mantan budak Ibnu Abbas yang dimerdekakan. Luar biasa ya, mantan budak menjadi ulama. Ikrimah, atau juga termasuk mantan budak. Siapa lagi? Nafi' Maula Ibnu Umar, budak Ibnu Umar, Abdullah bin Umar dimerdekakan. Sehingga luar biasa sanad dari Nafi' Ibnu Umar. Jadi apabila ada sanad dari Imam Malik, Nafi', kemudian Ibnu Umar, hadasana Malik, hadasana Nafi', hadasana Ibnu Umar, Ibnu Umar, itu kata Imam Bukhari, silsilah zahab, rantai emas yang paling sahih periwayatannya. Baik, kita dengarkan kumandang azan dahulu, insyaallah setelah itu akan kita lanjutkan. Fadl. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah man ba'd. Tadi masih pembahasan tentang at-tur di wa rafa'na fawqakumut tur. Apa maksudnya tur? Di dalam yang lain Ibnu Abbas juga mengatakan tur itu adalah pepohonan yang ditumbuhi bukan ya, terbalik, tetapi gunung yang ditumbuhi pepohonan. Gunung yang ada pepohonannya tur. Karena kalau di Arab ya itu jarang yang ada tumbuh kecuali di daerah Taif yang ada tumbuhan rumput. Tetapi kalau di sekitar perjalanan itu tidak ada yang tumbuh, batu-batuan. Itu makanya dikatakan di sini tur pepohonan yang ditumbuhi gunung yang ditumbuhi oleh pepohonan. Itu di Sumbar banyak itu, alhamdulillah. Hutan yang dilindungi. Kemudian di riwayat yang lain ketika mereka menolak untuk taat kepada Allah, maka ditimpakan mereka, diangkat gunung di atas kepala mereka. Wa rafa'na fawqakumut tur. Sedangkan As-Suddi itu menafsirkan ketika mereka menolak untuk bersujud. Jadi ketika menolak, tidak mau mereka bersujud, sebelumnya apa kalimatnya? Hittah, yang mereka tidak mau bersujud masuk ke Baitul Maqdis. Akhirnya mereka masuk dengan cara membelakangi Baitul Maqdis dengan menggeser-geser pantatnya. Seharusnya mereka dalam keadaan sujud, yang mana ulama mengatakan sujud di situ dalam keadaan ruku, menunduk agar masuk kepada Baitul Maqdis. Tetapi mereka tidak mau, sehingga diperintahkan kepada gunung untuk menimpanya. Jadi ketika gunung itu sudah berada di atasnya, sudah berada di sekitar kepalanya, baru mereka ketakutan. Ini seperti itu, sudah nampak diancam, baru mereka mau melaksanakan hal demikian. Jadi ketika itu barulah mereka bersujud, baru mereka mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuzu ma atainakum biquwwah." Peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu. Berkata Hasan Al-Basri, maksud dari kalimat ini yaitu kitab Taurat tersebut. Khuzu ma atainakum biquwwah, kitab Taurat tersebut. Pegang erat-erat. Sementara Mujahid mengatakan yaitu dengan ya'malu, dengan mengamalkan isinya, kandungannya. Khuzu ma atainakum biquwwah. Qatadah mengatakan al-quwwah yakni mujahadah, sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh. Ini apanya maksud dari kalimatnya. Kita lewatkan saja, ini perbedaan ulama mufassirin. Ini namanya, kalau masalah-masalah ini itu namanya khilaf tanawwu. Itu berselisihnya tetapi saling melengkapi. Bukan yang berselisih ya, tetapi ini maksudnya seandainya digabung itu sama saja maknanya, mendekati. Kemudian wazkuru ma fi, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya. Abu Ali ya
Kemudian Rabi' bin Anas mengatakan tentang wazkuru ma fi, maksudnya baca Taurat tersebut lalu amalkanlah. Taurat tersebut baca, amalkanlah. Nah, ini pelajaran juga kita diturunkan kitab suci ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran yang menghapus semuanya. Injil, Taurat, Zabur itu sudah tidak berlaku lagi dengan adanya Al-Quran. Sudah ada yang sesuatu yang baru, otomatis yang lama itu tidak berlaku lagi. Dan tidak ada setelah itu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullah. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Jadi setelah ada perjanjian diikrarkan, diancam dengan ditimpakan gunung di atas kepala mereka, berpaling lagi. Itulah orang-orang ahlul kitab yang awalnya mereka berjanji setia, beriman kepada Allah, tidak bersekutukan Allah, taat kepada Taurat, apa yang didakwakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu kembali lagi ke wataknya, itu mendurhakai. Itulah mereka. Ini pelajaran kalau kita hayati ya, tadabburi ayat-ayatnya, agar tidak meniru hal-hal yang diperlakukan oleh Bani Israel itu. Kita tidak boleh mencontoh. Ini contoh yang buruk. Jangan dicontoh. Jadilah umat Nabi Muhammad SAW sebagai percontohnya siapa? Itu yang orang beriman ketika ayat turunnya, itu orang sabilil mu'minin. Itu orang mukmin ketika itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Ikutilah itu. Ikutilah mereka. Jadi setelah perjanjian itu mereka berpaling kembali. Falaula fadlullah, kalaulah tidak karena Allah, jadi tentunya mereka kalau tidak karena Allah, falaula fadlullah alaikum wa rahmatuh, dan juga karunia dan rahmatnya, itu dengan tidak Allah terima taubatnya ketika itu, tentunya mereka lakuntum minal khasirin. Niscaya mereka itu, kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang merugi, baik itu ketika dunia dan di akhirat, karena pelanggaran mereka dengan perjanjian tersebut. Diambil perjanjian ikrar mereka, tetapi mereka melanggarnya, tetapi Allah menerima taubatnya. Itu karena rahmat dan karunia Allah, dan dengan rahmat karunia Allah itulah kita masuk surga, bukan karena amalan. Ini kita luruskan masalah akidah ya. Ada orang terkadang meyakini karena amalannya dia masuk surga. Amalan kita yang sedikit ini tidak sanggup untuk membeli surga Allah. Ketika Nabi mengatakan bahwasanya seseorang itu la yadkhulul jannah bima amal. Seorang itu tidak akan masuk karena amalannya. Tidak masuk surga karena amalannya. Wala anta ya Rasulullah, meskipun engkau wahai Rasulullah, meskipun saya, kata Nabi SAW, akan tetapi seseorang itu masuk surga karena rahmat dan karunia Allah. Lalu bagaimana ayat-ayat yang kita ketahui, jaza bima kanu ya'malun dan seterusnya, yang semisalnya seseorang itu mendapatkan balasan karena apa yang diamalkannya. Nanti bisa dilihat dalam surah Al-Ahqaf ya, walikullin darajatun mimma amilu. Jadi setiap orang itu mendapatkan derajat apa yang diamalkannya. Jadi amalan itu untuk derajat. Derajat posisi orang, tingkatannya di sorga. Derajat. Jadi kalau sorga semakin tinggi itu namanya derajat. Itu makanya orang yang pahala-pahala itu ya, yang kita sering yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan orang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Atau as-salatu jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salatnya berjamaah seseorang daripada salat sendiri itu lebih baik 27 derajat. Derajat itu tingkatan kedudukan tinggi di surga, derajat. Adapun neraka itu ke bawah, namanya darokat. Darokat. Kalau surga bertingkat derajat, kalau neraka ke bawah darokat. Yang paling bawah itu orang munafik. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu di kerak paling bawah, alas paling bawah dari neraka, paling bawahnya. Taib,
Itu dua ayat dalam surah Al-Baqarah 63, 64. Kita tambahkan dua ayat lagi, yakni dalam ayat berikutnya 65 dan 66. Tafadhal. Sesungguhnya kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera dan hina. Faja'alnaha nakaran lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan yang demikian itu sebagai peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fiik. Itu dua ayat lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 65, 66 di yang mana Allah berfirman, walaqad alimtum, sesungguhnya kamu sudah mengetahui. Jadi diingatkan orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, sesungguhnya engkau telah mengetahui azab yang telah ditimpakan kepada negeri yang mendurhakai perintah Allah. Mereka sudah tahu bagaimana orang-orang umat terdahulu yang durhaka kepada Allah. Mereka mengetahuinya, melanggar perjanjian yang mana mengambil untuk menghormati hari Sabtu. Hari Sabtu bagi orang Yahudi Sabtu, hari orang Nasrani hari Minggu, dan alhamdulillah Allah berikan petunjuk untuk umat Nabi Muhammad SAW di hari Jumat. Di mereka hari Sabtu. Jadi mereka mencari alasan untuk hari Sabtu tersebut dan seterusnya, tidak mau menjadikan hari Sabtu itu sebagai hari besar mereka, hari pekanan mereka. Kalau orang sampai sekarang ya, orang Nasrani, Kristen itu hari Minggu sampai sekarang, cuma sekali sepekan. Dan jangan sampai orang Muslim meniru juga sekali sepekan hari Jumat. Kenapa? Karena melihat orang Kristen sekali seminggu, cuma kita tiap hari 5 kali sehari semalam. Tidak boleh. Jadi ketika mereka menangkap ikan, di sini disebutkan di tafsir Ibnu Katsir, itu ikan paus. Jadi ikan paus pada hari Sabtu. Jadi ya diceritakan bagaimana luar biasanya mereka ya, dilarang hari Sabtu. Jadi di Jumat itu, sebelum hari Sabtu, Jumatnya beliau pasang pancingnya, jalannya, yang perangkap-perangkap untuk menangkap ikan. Lalu diambilnya di hari Ahad pagi. Luar biasa. Cerdik. Dilarang hari Sabtu, hari Jumat sore dipasang pancingnya. Hari Ahad pagi diambil tangkapan ikannya. Jadi memang begitulah mereka. Sehingga mereka, apa yang Allah lakukan kepada mereka, akhirnya wajah mereka, rupa mereka dirubah menjadi seperti kera. Begitulah di ayat yang lain. Jadi tentang hal ini mereka menjadi kera, babi, itu nanti bisa dilihat kisahnya di dalam surah Al-A'raf. Jadi Al-Hafidz Ibnu Katsir itu mengisyaratkan, nanti akan dibahas insyaallah di ayat surah Al-A'raf 163 sampai 167. Kemudian faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu qiradatan khasiin, kera-kera yang hina. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jadi Allah mengubah sebagian mereka menjadi kera dan sebagian lagi menjadi babi, khinzir. Karena bahwasanya mereka menjadi kera dan itu dibagi, disebutkan oleh Hafidz Ibnu Katsir riwayat dari Ibnu Abbas, pemudanya itu menjadi kera dan orang tuanya menjadi babi. Nah, jadi yang muda jadi kera, yang tua menjadi babi.
dan mereka hidup 3 hari saja. Jadi mereka hidup, wajah mereka dirubah, yang mudanya menjadi kera, yang tuanya menjadi babi. Itu 3 hari mereka cuma hidup, karena mereka tidak makan dan tidak minum serta tidak melahirkan keturunan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kera dan babi dan makhluk lainnya dalam 6 hari sebagaimana telah Allah firmankan dalam Al-Qur'an. Maka di sini mereka dijadikan berbentuk kera. Sementara kera dan babi itu sudah ada, hewannya sudah ada. Ini kera, ada hewannya. Ini babi, ada kera, ada hewannya. Sementara wajah mereka, badannya tetap manusia, tetapi wajahnya yang dirubah dengan hal demikian. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berkehendak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tidak ada, di ayat ini tidak ada dikatakan tidak ada khinzir, tetapi qiradatan khasiin. Adapun khinzir, wajah mereka dirubah menjadi babi, itu di dalam surah Al-Maidah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal unabbikum bisyarri min dzalika matsubatan indallah." Katakanlah, apakah akan aku beri tahukan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang fasik di sisi Allah. Mallanallahu wa ghadiba alaih, yaitu orang yang dikutuk dan dimurkai oleh Allah. Ini orang Yahudi ya. Jadi mereka dijauhkan dari rahmat Allah dan dimurkai oleh Allah. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan di antara mereka ada yang dijadikan kera dan ada yang dijadikan babi. Jadi kita teringat tambahannya di sini, tidak ada dinukilkan oleh Hafiz Ibnu Katsir, bahwasanya ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu berjalan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mempelintir ucapan salam. Jadi apa yang diucapkannya? Assalamu alaik. Jadi bukan assalamualaikum, assalamu alaik, tapi assalamu alaik. Kalau tidak mengucapkan salam. Tetapi Nabi SAW membalas dengan waalaikum. Lalu faqalat Aisyah, apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Alaikumussalam wa ghadaballahi wa lanatu, aku banyak. Wa akhawatuhul qiradati wal khanazir. Panjang. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Banyak yang dibalas. Kematian juga bagi kalian, kemurkaan bagi kalian, laknat bagi kalian, wahai saudara kera dan babi. Tambah luar biasa perempuan ya. Lalu Nabi SAW menasihati. Inilah bagaimana indahnya Islam ini. Apa kata Nabi SAW? Faqala Rasulullah SAW, ya Aisyah, alaika bil hilm. Wahai Aisyah, hendaklah kamu lemah lembut. Lemah lembut. Wa iyyakal jahl. Jauhilah hal-hal yang demikian, hal-hal yang buruk tersebut, jauhilah kejahilan tersebut. Faqalat, awalam tasma' ma qalu? Wahai Rasulullah, engkau nak dengar apa yang dikatakannya? Masih membela diri ya, wanita. Qalu assalamu alaik, faqala awalaysa qad aradat su'alim innahu yustajaba lana fihim wa la yustajaba wa tajaba lahum fima. Jadi kata Nabi SAW, bukankah aku telah membalasnya dengan waalaikum? Itu balasan Nabi. Sesungguhnya perkataan kita itu akan Allah kabulkan, sementara perkataan mereka ke kita itu tidak dikabulkan. Di hadis ini sahih ya, diriwayatkan di dalam sunan musnadnya Imam Ahmad dan sanadnya sahih. Baik, kembali kita ke Lubabut Tafsir, yang mana di ayat selanjutnya, di bagian ayat faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kera yang hina. Jadi maksudnya qiradatan khasiin, kera yang indah, yang rendah. Faja'alnaha nakala. Maka kami jadikan demikian itu peringatan. Jadi peringatan ya, peringatan nakala, peringatan. Karena apa? Karena mereka itu melanggar perintah untuk
membuat hari Sabtu itu sebagai ibadah mereka, tetapi dilanggar oleh mereka. Sehingga itu adalah pelajaran dan menjadi peringatan. Lamma baina yadaiha wa ma khalfaha, bagi orang-orang yang pada saat itu dan bagi mereka yang akan datang kemudian. Jadi itu pelajaran, apa kejadian itu pelajaran bagi orang ketika itu menyaksikan, yang melihatnya, dan pelajaran bagi yang akan datang. Dan pelajaran bagi kita, alhamdulillah kita mempelajarinya. Pelajaran bagi kita mengambil pelajaran dari ayat yang kita pelajari. Ini nikmat di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengetahuinya, jangan meniru hal yang demikian. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan itu dijadikan hukuman yang diberikan kepada mereka sebagai pelajaran bagi penduduk negeri lain di sekitarnya. Wallahu alam. Kemudian faj'alnaha nakala lamma baina yaday wa ma khalfaha, maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada saat itu dan bagi mereka yang akan datang. Kata Rabi bin Anas dari Abu Niliyah, kemudian juga Abu Ja'far Razi, itu hukuman atas dosa-dosa mereka yang lalu. Jadi itu hukuman terhadap dosa-dosa mereka yang lalu. Kemudian Ibnu Abi Hatim, Ikrimah, Mujahid As-Suddi, Al-Fara. Al-Fara ini salah seorang ahli bahasa ya, Al-Fara. Itu seorang ahli bahasa yang menguasai kawaidul Arabiyah. Jadi mengetahui makna-makna dari bahasa. Kemudian Ibnu Atiyah, maksudnya adalah peringatan atas perbuatan dosa yang mereka lakukan pada saat itu dan apa yang mereka lakukan sesudah yang telah dilakukan dan yang akan datang. Itu adalah balasannya. Baina yadaiha wa ma khalfaha. Jadi Al-Hafiz Ibnu Katsir menguatkan bahwasanya maksud dari ayat tersebut adalah orang-orang yang tinggal di negeri sekitarnya. Maksudnya negeri sekitarnya mendapatkan pelajaran dari berita dan nasib hukuman yang ditimpakan kepada orang Bani Israel. Ini disebutkan juga di dalam ayat yang lain, walaqad ahlakna ma haulakum minal qura, dalam surah Al-Ahqaf, dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu. Begitu juga dalam surah Ar-Ra'd ayat 31, wala yazulul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'ah, dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Di dalam ayat tersebut, di akhir ayat tersebut, faja'alna nakalla lima baina yaday wa ma khalfa wa mau'izatan lil muttaqin, sebagai peringatan, pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi pelajaran bagi kita kisah-kisah tersebut. Pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa, maksudnya di sini kata Ibnu Abbas, yaitu orang-orang yang hidup setelah mereka. Kita dan orang-orang yang setelah kita, yang sebelum kita juga mempelajari ayat ini, sehingga terjauhi dari murka Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Ibnu Katsir, maksud dari mau'izah lil muttaqin adalah peringatan keras. Mau'izah, peringatan keras. Jadi maksud dari ayat ini adalah kami jadikan siksaan kepada mereka, hukuman atas segala apa yang telah mereka lakukan, yaitu mereka melanggar larang-larang Allah, seperti melarang di hari Sabtu itu ya, menangkap ikan di hari Sabtu, dan yang lainnya. Itu mereka durhaka terhadap Taurat, mereka membunuh para nabi dan seterusnya. Jadi karena itu mereka, kejadian tersebut, orang-orang bertakwa mengambil pelajaran dari apa yang menimpa mereka. Harus bisa mengambil. Jadi kalau tidak bisa kita mengambil pelajaran dari hal yang demikian, otomatis kita akan ikut apa yang telah dilakukannya. Makanya Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah dan sanadnya jayyid, la tartakibu martakabal yahud. Janganlah kalian melakukan apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Fatahillu maharimallah bi adanal hail. Itu mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah melalui tipu muslihat yang amat rendah. Kalau ada orang menipu-nipu umat Nabi Muhammad SAW, berarti menipu orang, itu yang diturunkan, yang diwarisinya bukan dari ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi ajaran dari orang-orang Yahudi. Taib,
mungkin sampai di situ saja karena waktu sudah hampir jam 8 ya. Alhamdulillah ini diambil dari ayat ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang tentang Baqarah. Antazbahu Baqarah. Kenapa disuruh memerintahkan menyembelih sapi betina? Ada sebabnya. Ada yang terbunuh. Nah, salah satu syaratnya untuk memberitahukan siapa yang pembunuhnya itu dengan menyembelih sapi betina. Bagaimana kelanjutannya insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biiznillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah, mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Jangan sampai kita mengikuti apa yang telah mereka langgar, apa yang telah membuat Allah murka terhadapnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.